Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk baru saja diresmikan oleh klub Australia Brisbane Roar. Kepindahan ini praktis menambah panjang daftar pemain Indonesia yang merapat ke klub dengan circle orang-orang Indonesia. Struijk mengikuti jejak Marcelino Ferdinand alias Marcheng, Tom Hay, dan Ragnar Oratmangun yang sudah lebih dulu mendapat klub. Kehadiran orang-orang Indonesia dan circle klub-klub elit dunia pada akhirnya membuka jalan para pemain timnas untuk mendunia. Nama Indonesia praktis akan jadi lebih dikenal secara luas oleh publik sepak bola dunia. Dalam video ini, mari kita bahas fenomena circle orang-orang Indonesia yang membuat para pemain timnas mendunia. Dalam rentang 5 tahun kebelakang, atau setidaknya semenjak Sintayong yang datang ke Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa timnas Indonesia mengalami perkembangan begitu pesat. Indonesia yang semula hanya berjibaku di level ASEAN, kini telah melebarkan sayapnya menuju panggung yang lebih besar, yakni Asia. Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia menjadi sebuah kompetisi yang tidak asing lagi buat anak asuh Sintayong. Indonesia pada akhirnya pernah mengibarkan bendera untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia. Pun begitu di kualifikasi Piala Dunia, di mana tim besutan Sintayong untuk kali pertama mentas di putaran ketiga. PSSI dan Sintayong selaku pelatih tentu punya harapan besar agar timnas Indonesia tidak sekedar numpang lewati putaran ketiga. Fakta yang terjadi ternyata memang demikian adanya. Indonesia berhasil menahan imbang dua raksasa di grup C, Arab Saudi dan Australia, yang membuat skuad Garuda kini jadi perbincangan dunia. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat praktis membuat para pemainnya mendapat perhatian dunia. Pemain-pemain Indonesia kini laris manis di pasaran. Sejumlah pemain telah memastikan dirinya bergabung dengan klub-klub elit dunia. Sementara yang lain tercatat masih berada dalam pantauan klub-klub tersebut. Sebuah kabar mengejutkan datang pada Senin 16 September 2024 kemarin. Kabar tersebut menyatakan peresmian Rafael Struijk sebagai pemain anyar klub Australia Brisbane Roar. Pemain andalan timnas Indonesia itu diresmikan oleh Brisbane lewat sebuah pengumuman di akun media sosial resmi mereka. Kepindahan Struijk ke Brisbane Roar sekali lagi membuktikan kalau pemain-pemain Indonesia kini mulai mendapatkan perhatian khusus di mata dunia. Kendati bukan termasuk klub papan atas di musim lalu, Brisbane termasuk salah satu klub besar di Australia. Rekor mencatat klub ini telah memenangkan Liga 3 kali, yakni pada 2011, 2012, dan 2014. Melalui pernyataan resmi klub, Brisbane menyatakan kekagumannya pada sosok Rafael Struijk. Penampilan Struijk yang konsisten mengisi lini depan timnas menjadi faktor utama yang membuat Brisbane mempertimbangkan perekrutan ex-pemain Ado Den Haag itu. Selain itu, permainan Struijk yang dinilai cukup cair menjadi alasan lain mengapa Brisbane akhirnya berani menggaetnya. Rekrutan Rafael Struijk oleh Brisbane ternyata bukan sesuatu yang mengherankan kalau melihat sosok di balik klub yang berdiri pada tahun 1957 tersebut. Menilik catatan klub, Brisbane ternyata adalah klub milik perusahaan Bakrie Group. Tampaknya, kekuatan relasi kembali menjadi faktor penting dalam kepindahan seorang pemain timnas ke klub elit dunia. Struijk menambah panjang daftar pemain timnas yang bergabung ke klub elit dengan relasi dan circle orang-orang Indonesia. Sebelum kepindahan Rafael Struijk, sudah ada pemain-pemain timnas Indonesia lainnya yang pindah ke klub elit dengan relasi orang Indonesia di dalamnya. Yang paling menyita perhatian tentu adalah kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford. Jalan Marcheng bermain di Inggris ternyata terbuka lebar ketika Oxford menawari kontrak di bursa musim panas kemarin. Soal relasi orang Indonesia di balik layar Oxford, ada sosok yang bukan orang sembarangan. Adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memegang saham mayoritas di klub asal Inggris tersebut. Terang saja kehadiran Erick dalam jajaran klub berlogo banteng membuka jalan pemain-pemain timnas seperti Marcheng untuk bergabung. Bergeser ke Belgia, Ragnar Oratmangun juga diuntungkan dengan adanya sosok orang Indonesia di FCV Dendar. Sekedar informasi, pemilik Dendar, Sihar Sitoros adalah salah satu pengusaha, politikus, dan anggota DPR asal Indonesia. Sementara CEO-nya, Belinda Sihaan, juga merupakan orang Indonesia yang punya rekam jejak mentereng di persepak bolaan tanah air. Kehadiran para pengusaha seperti Erick Thohir dan Anindya Bakrie pada akhirnya menjadi keuntungan tersendiri buat Indonesia. Bisa dibilang ada sedikit fenomena orang titipan dalam kasus ini.
Klub boleh berkilah kalau Marchang, Streak, dan pemain-pemain timnas lain datang karena skill mereka memang sesuai. Namun, sebagaimana pekerjaan di bidang lain, relasi menjadi hal yang tak kalah penting di sini. Dari satu sisi, bergabungnya para pemain timnas ke klub-klub elit, utamanya klub-klub yang bermain di Eropa, bisa jadi sesuatu yang berguna. Level permainan benua biru adalah sesuatu yang tidak bisa didapat para pemain di kompetisi lokal. Selain itu, dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang bermain di klub-klub elit dunia, nama Indonesia bakal semakin populer di kalangan klub-klub tersebut.